Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dengan NIM 2024 Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 7. Baik, langsung saja. Cost accounting dan manajemen produksi. Cost accounting. Akuntansi biaya atau cost accounting berperan penting dalam menghitung, menganalisis, dan mengendalikan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses produksinya. 1. Konsep biaya. Konsep biaya melibatkan berbagai aspek mulai dari pengorbanan sumber daya ekonomi hingga pengelolaan dan pengendalian biaya dalam setiap aktivitas operasional. 2. Tujuan cost accounting. Beberapa tujuan perhitungan biaya dalam akuntansi di era ekonomi modern saat ini. Fungsi cost accounting. Adapun beberapa fungsi dari akuntansi biaya antara lain: 1. Menentukan harga pokok. 2. Perencanaan atau pengendalian biaya. 3. Menentukan laba jangka pendek. 4. Dasar penentuan penerimaan atau penolakan suatu proyek. B. Manajemen produksi. Manajemen produksi bertanggung jawab dalam mengawasi seluruh proses aliran produksi mulai dari perencanaan, pengendalian, hingga pengoptimalan aliran kerja untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Konsep biaya dalam akuntansi. Konsep biaya dalam akuntansi merupakan salah satu konsep dasar yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan operasional suatu perusahaan. B. Tujuan dan fungsi biaya dalam akuntansi manajemen. Tujuan biaya dapat dikategorikan menjadi 4 pilar utama, yaitu saling terkait, yaitu perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan pelaporan. Fungsi biaya melengkapi tujuan dan dengan peran operasional yang konkret. C. Klasifikasi dan pelaku biaya. Klasifikasi biaya merupakan proses pengelompokan biaya berdasarkan karakteristik tertentu dengan tujuan untuk mempermudah analisis dan pengambilan keputusan. Perilaku biaya merupakan pola perubahan biaya yang terjadi akibat perubahan tingkat aktivitas dan volume produksi. D. Sistem informasi akuntansi biaya dan tujuannya. Sistem informasi akuntansi biaya merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, mencatat, dan menyajikan informasi biaya yang terjadi di dalam perusahaan. Tujuan utama dari sistem informasi akuntansi biaya adalah untuk menyediakan informasi yang akurat dan relevan bagi manajemen. Peran sistem informasi biaya dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi biaya memiliki peran yang sangat penting dalam membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Pengertian cost behavior analysis. Cost behavior analysis atau analisis pelaku biaya adalah suatu proses untuk memahami dan mengidentifikasi bagaimana biaya berubah seiring dengan tingkat aktivitas bisnis, seperti volume produksi, produksi penjualan, atau pengguna sumber daya. B. Jenis-jenis pelaku biaya. Adapun jenis-jenis pelaku biaya terbagi menjadi 3, yaitu 1. Biaya tetap atau fixed cost. 2. Biaya variabel atau variable cost. 3. Biaya semi variabel dan atau mixed cost. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku biaya. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku biaya antara lain yaitu volume produksi atau penjualan, efisiensi operasional, teknologi yang digunakan, kebijakan manajemen, dan kebijakan manajemen. D. Metode analisis perilaku biaya. Berikut metode analisis perilaku biaya yaitu 1. Metode tinggi rendah atau High-Low method. 2. Metode skala laptop, dan 3. Metode regresi. Sistem biaya dan akumulasi biaya. 1. Pengertian sistem biaya. Sistem biaya adalah serangkaian prosedur teknik dan kebijakan yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menganalisis dan melaporkan informasi biaya yang terkait dengan produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Jenis-jenis sistem biaya. 1. Sistem biaya berdasarkan job order. 2. Sistem biaya proses. 3. Sistem biaya berdasarkan aktivitas. 4. Sistem biaya berdasarkan standar. 3. Pengertian akumulasi biaya. Akumulasi biaya adalah proses pengumpulan semua biaya yang terjadi dalam fase produksi selama suatu periode. Proses akumulasi biaya terbagi menjadi 4, yaitu 1. Mengidentifikasi biaya. 2. Mengumpulkan data biaya. 3. Pengolahan data. Dan 4. Pelaporan biaya. Ini sistem biaya dan akumulasi biaya.
Sistem biaya dan akumulasi biaya memiliki dampak signifikan dalam manajemen perusahaan. Beberapa alasan mengapa keduanya penting adalah sebagai berikut. 1. Pengambilan keputusan yang tepat. 2. Perencanaan dan pengendalian. 3. Analisis profitabilitas. Dan 4. Tanggung jawab manajerial. 5. Tantangan dalam sistem biaya dan akumulasi biaya. Manfaat sistem biaya dan akumulasi biaya yaitu 1. Meningkatkan efisiensi. 2. Meningkatkan keuntungan. 3. Meningkatkan daya saing. 4. Meningkatkan transparansi. Dan 5. Meningkatkan akuntabilitas. Meskipun sistem biaya dan akumulasi biaya bermanfaat, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi perusahaan antara lain yaitu kompleksitas pengumpulan data. 2. Penerapan metode yang tepat. 3. Perubahan dalam lingkungan bisnis. Hitungan biaya pesanan pekerjaan. A. Pengertian job order costing. Job order costing atau penetapan biaya adalah sistem pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produksi atas dasar pesanan. B. Langkah-langkah perhitungan harga pokok pesanan. 1. Mencatat biaya bahan baku langsung. 2. Mencatat biaya tenaga kerja langsung. 3. Mengalokasikan biaya overhead pabrik. 4. Perhitungan harga pokok pesanan. Dan 5. Menentukan biaya pokok per unit. C1. Karakteristik job order costing. Produk dibuat berdasarkan pesanan khusus. Biaya dikumpulkan per unit pesanan. Identifikasi pesanan per unit. 2. Kegunaan job order costing. Menentukan harga pokok produksi per pesanan, mengendalikan biaya produksi, menilai profitabilitas tiap pesanan. Proses costing 2.1 Pengertian proses costing dan karakteristiknya. Proses costing merupakan salah satu metode dalam akuntansi biaya yang digunakan untuk menentukan harga pokok produksi dengan cara mengumpulkan dan mengalokasikan biaya berdasarkan tahapan proses produksi dalam periode tertentu. 2.2 Mekanisme pengumpulan dan pengalokasian biaya. Dalam metode proses costing, mekanisme pengumpulan dan pengalokasian biaya merupakan inti dari sistem penentuan harga produk pokok produksi. Proses costing berfokus pada akumulasi biaya dalam setiap departemen atau tahapan proses produksi dan adapun tahapannya sebagai berikut yaitu 1. Pengumpulan biaya produksi. 2. Pengelompokan unit produksi. 3. Perhitungan unit akuivalen. 4. Perhitungan biaya per unit ekuivalen. Dan 5. Pengalokasian biaya ke produk selesai dan produk dalam proses. 2.3 Komponen biaya dan perhitungannya. Dalam metode proses costing, penentuan harga pokok produksi sangat bergantung pada identifikasi dan pengelompokan komponen biaya secara tepat. 2.4 Penerapan dalam perusahaan manufaktur. Penerapan metode proses costing dalam perusahaan manufaktur sangat erat kaitannya dengan karakteristik produksi yang bersifat massal, berkelanjutan, dan menghasilkan produk yang homogen. 2.5 Kelebihan dan kelemahan proses costing. Metode proses costing memiliki peran penting dalam sistem akuntansi biaya, khususnya pada perusahaan yang beroperasi pada pola produksi massal dan berkelanjutan. A. Kelebihan proses costing. B. Kelemahan proses costing. C. Perbandingan dengan job order costing. Joint product and product. 2.1 Pengertian joint product dan by product. A. Pengertian produk gabungan. Joint product atau produk gabungan adalah dua atau lebih produk yang dihasilkan secara bersamaan dari suatu proses produksi yang sama dan memiliki nilai ekonomis yang relatif setara. B. Pengertian by product. By product atau produk sampingan adalah produk yang dihasilkan bersamaan dengan produk utama dalam suatu proses produksi, tetap memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih rendah dibandingkan produk utama. 2.2 Karakteristik joint product dan by product. A. Karakteristik joint product. Pemahaman terhadap karakteristik joint product sangat penting untuk dapat melakukan alokasi biaya bersama secara tepat. B. Karakteristik by product. Berbeda dengan joint product, by product memiliki karakteristik yang khas yang membedakannya sebagai produk sampingan. 2.3 Metode alokasi biaya bersama.
Biaya bersama atau joint cost adalah seluruh biaya yang terjadi sejak awal proses produksi sampai dengan tercapainya titik pemisahan. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri sehingga pemilihan metode harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan perusahaan. A. Metode nilai jual relatif atau Relative Sales Value Method. B. Metode unit fisik atau Physical Unit Method. C. Metode rata-rata biaya per unit atau Average Unit Cost Method. D. Metode nilai realistis bersih atau Net Realizable Value atau NRV. E. Pemilihan metode alokasi biaya bersama. 2.4 Perlakuan akuntansi by product. Dalam akuntansi biaya terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan untuk memperlakukan pendapatan atau nilai dari by product. A. Dicatat sebagai pendapatan lain-lain. B. Metode pengurangan harga pokok produksi atau reduction of produksi cost method. Dan C. Metode pendapatan bersih atau net revenue atau revenue method. 2.5 Penerapan joint product dan by product dalam perusahaan. Konsep joint product dan by product memiliki penerapan yang luas dalam berbagai sektor industri. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan yang penting dalam konteks industri di Indonesia. A. Industri minyak bumi. B. Industri kelapa sawit. C. Industri penggilingan padi. D. Industri pengolahan kayu. Dan E. Industri gula. Sekiranya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.